Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, aku berangkat kerja dulu ya, ucap Sally. Iya nak, hati-hati ya, jawab ibunya. Pagi itu Sally berangkat bekerja ke kantornya. Biasanya Sally pergi ke kantor dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sally lulusan S1 yang sekarang bekerja pada bagian sekretaris di kantor. Dia bekerja di kantor di bidang pertanahan. Jarak rumahnya dengan kantor cukup jauh. Dia harus menempuh waktu sekitar 20 menit. Jadi Sally harus berangkat lebih awal untuk sampai di kantornya tepat waktu. Namun sialnya, di saat dia terburu-buru untuk bisa cepat sampai di kantor, jalanan yang dia lalui mengalami kemacetan sehingga membuat perjalanan Sally tertunda. Pada saat itu, ada sebuah kecelakaan yang membuat jalanan menjadi macet total. Sesekali Sally memandangi jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. Karena dia takut terlambat datang ke kantor, jadi dia gusar. Banyak pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas kemacetan dan ada juga yang mengevakuasi korban kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi pada sebuah mobil yang menabrak pembatas jalan dan disusul sepeda motor dari arah belakang yang tidak melihat mobil di depannya itu mengerem mendadak. Kemudian dari belakang motor itu ada mobil lain yang juga menabrak pada saat melajukan mobil secara cepat, sehingga terjadilah kecelakaan beruntun. Sedangkan Sally, ia sangat takut sekali terlambat. Untuk putar balik pun susah, malah akan tambah lama jalannya. Korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit untuk dievakuasi. Ada juga yang hanya luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Asap kendaraan memadati jalanan tersebut membuat pengap dan tidak betah berada di jalan itu. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya kemacetan tersebut bisa teratasi dengan baik dan lancar. Akhirnya para pengendara bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Saat jalanan sudah mulai lancar, Sally langsung melajukan kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Karena dia sangat terburu-buru, berharap sampai kantor tidak terlambat. Hingga beberapa saat kemudian, Sally sampai di kantor. Untungnya dia tidak terlambat. Pagi itu benar-benar kesialan bagi Sally. Karena pada saat dia akan pergi ke ruangan kerjanya, dia berjalan sedikit berlari dan ketika itu dia tidak fokus sehingga dia menabrak seorang OB yang berada di depan dirinya dengan membawa penampan yang ada kopi panasnya. Terdengar suara tabrakan tubuh Sally dengan OB tersebut dengan disusul suara secangkir gelas yang jatuh pecah ke lantai. Panas. Baju dia ketumpahan kopi yang masih panas yang mengenai kulit tangannya juga. Aduh, maaf mbak, saya tidak sengaja, ucap si OB sembari mengumpulkan serpian kaca yang berceceran di lantai. Kamu gimana sih kalau jalan tuh pakai mata? Ucap Sally menyalahkan. Loh kan mbaknya sendiri yang jalannya buru-buru dan gak lihat ke depan, timbal OB gak terima. Mereka malah jadi saling menyalahkan satu sama lain, tidak mau mengalah. Ini gimana, baju saya kotor, tangan saya juga panas nih melepuh, ucap Sally. Ya sudah, nanti dikasih salep yang ada di klinik saja mbak tangannya. Terus baju saya gimana ini? Saya kan harus kerja, kata Sally. Mbak pakai baju saya saja, gimana? Tanya OB itu. Pakai baju kamu? Enggak timbal Sally. Ya sudah kalau mbak gak mau, mbak cuci saja bajunya di toilet, di lap, usul si OB. Tiba-tiba bos datang melihat keributan yang mereka ributkan. Ada apa ini? Tanya Pak Erik. Ini pak, tadi kami tabrakan gak lihat pas jalan, terus gelasnya pecah, ucap OB. Saya juga ketumpahan kopi pak bajunya, sama tangan saya melepuh, terang Sally. Sudah, tidak usah debat, tinggal bersihkan saja. Masalah baju kamu nanti pakai baju yang ada di loker saja, ucap Pak Erik. Emangnya ada ya pak? Ada, itu baju khusus darurat saja, ucap Pak Erik. Sudah, bangun-bangun, kembali ke pekerjaan masing-masing, kata Pak Erik. Iya pak, jawab OB. Itu serpian kacanya tolong dibersihkan sampai bersih ya, supaya tidak mengenai orang, kata Pak Erik. OB tersebut kemudian membersihkan serpian kacanya dengan disapu kemudian dipel.
Sedangkan Sally pergi ke klinik untuk mengambil salep. Setelahnya Sally pergi ke loker untuk mengambil baju dan ganti ke kamar mandi. Pagi itu benar-benar menjadi kesialan Sally. Setelah sudah ganti baju yang tidak kotor, Sally kembali lagi ke ruangan kerjanya untuk melaksanakan pekerjaannya. Namun saat sedang bekerja, dia malah terus kebayang-bayang dengan wajah bosnya, yaitu Pak Erik. Dia tidak fokus karena memang Pak Erik itu sangat tampan dan menawan serta bijaksana. Sally tidak fokus dalam bekerja. Saat kerja, dia malah senyum-senyum sendiri seperti orang stres sampai ditegur dengan rekan kerjanya. "Kamu kenapa, Sel? Kok senyum-senyum sendiri seperti itu?" tanya Dina. Namun Sally masih tetap terjaga dengan lamunan. Dia tidak sadar kalau ditanya oleh Dina rekan kerjanya itu. Dina yang kesal akhirnya menepuk pundak Sally untuk menyadarkan dia dari lamunan. "Sel, woi," ucap Dina sembari menepuk pundaknya. Seketika Sally pun terperanjat karena dikagetkan oleh Dina. Ada apa, Din?" tanya Sally. Ada apa? Kamu dari tadi ngelamun sambil senyum-senyum. Mikirin apa sih kamu? Itu kerja lagi numpuk, ujar Dina. Ganggu aja kamu, Din. Iya, ini aku kerjain, jawab Sally. Kenapa sih kamu senyum-senyum sendiri? Kayak orang stres. Untung tidak ada bos kesini. Kalau ketahuan sama bos kamu melamun, bisa kena SP kamu, ucap Dina. Iya, tenang aman, Din. Aku sudah tahu kok. Ya sudah, kerjakan tugasnya. Melamunnya nanti lagi. Pasti sedang galau kamu dari tadi ya, kata Dina. Sally tidak menjawab kembali pertanyaan dari Dina. Dia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Sally dengan Dina seperti biasanya pergi bersama ke kantin kantor. Saat di kantin, dia memesan makanan yaitu bakso, dan sembari menunggu pesanan bakso datang, keduanya saling ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Aku kesel banget pagi tadi, Din. Bener-bener sial aku, curhat Sally. Sial kenapa sih, Sel? Tadi aku udah berangkat dari rumah lebih awal, tapi waktu aku di jalanan memburu waktu, malah macet. Macet kenapa, Sel? Tadi ada kecelakaan beruntun, jadi lama banget macetnya. Mau putar balik pun susah, malah tambah lama nantinya. Terus tadi juga pas waktu mau masuk ke ruangan, tiba-tiba aku tabrakan sama OB. Keselnya lagi, aku ketumpahan kopi yang dibawa si OB. Bajuku jadi kotor dan tanganku juga melepuh, jelas Sally. Oh, makanya dari tadi melamun terus. Ternyata kamu terpesona sama OB-nya ya pasti, ledek Dina. Enggak lah, ngawur kamu. Beberapa saat kemudian pesanan bakso mereka pun diantarkan ke meja mereka. Ini silakan, Mbak. Iya, terima kasih ya, Bu, jawab Sally dan Dina. Mereka menghentikan obrolan sejenak karena harus menyantap baksonya. Sally dan Dina kemudian menyantap perlahan-lahan baksonya sembari melanjutkan obrolan mereka berdua. Terus kamu pakai baju siapa itu, Sel? Ini kayaknya bersih kok, tanya Dina. Nah itu dia, tadi aku disamperin sama bos. Terus aku dikasih tahu baju di loker. Terus aku pakai dong, jawab Sally. Oh gitu. Lah terus tangan kamu sudah gak apa-apa kan? Tanya Dina. Masih perih dikit sih, tapi bener-bener panas banget kopinya, kata Sally. Bentar. Jangan-jangan kamu tadi senyum-senyum sendiri karena mikirin bos ya? Ucap Dina penasaran. Sally pun tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Dina. Wah gila kamu, jangan sampai Sel, jangan, ucap Dina. Jangan sampai kenapa? Kamu pasti punya pikiran untuk memiliki Pak Erik kan? Pasti? Jangan Sel, kata Dina. Kalau iya emangnya kenapa? Wah bener-bener kamu, semua laki-laki diembat. Dia itu sudah punya istri dan anak, kamu jangan gitu, ucap Dina. Ya gimana ya, Pak Erik itu sangat tampan, menawan, kaya raya lagi, kata Sally. Dina hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Sally. Sahabat sekaligus rekan kerjanya itu sudah tahu sifat dari Sally yang selalu menginginkan laki-laki kaya raya untuk bisa dimanfaatkan harta kekayaannya. Memang Sally memiliki wajah yang lumayan berparah cantik dan tubuhnya yang modis sehingga bisa memikat banyak lelaki-laki tampan dan kaya. Akan tetapi, sepertinya Pak Erik ini sangat susah ditaklukkan karena dia sangat dingin dan cuek sekali sikapnya.
Pak Erik sudah memiliki istri dan juga kedua anaknya yang masih kecil. Apalagi istrinya juga lebih cantik dari Sally. Sehingga akan sulit sekali jika Pak Erik berpaling hati dari istrinya. Itu semua membuat Sally harus berpikir keras dan harus tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan hati dari Pak Erik. Pak Erik ini merupakan bos pemilik kantor pertanahan tersebut. Dia memiliki banyak aset dan kekayaan yang sangat berlimpah. Namun Pak Erik orangnya sangat sederhana, tidak terlalu royal meskipun memiliki banyak hartanya. Kalau menurutku jangan Pak Erik, Sel. Lebih baik cari yang lain aja. Aku kasihan lihat anak dan istrinya, ucap Dina. Pokoknya ya aku harus tetap mendapatkan dia, Din, jawab Sally tegas. Susah memang kalau nasihatin kamu, Sel. Terus pacar kamu yang sekarang gimana? Tanya Dina. Aku sudah putus sama dia. Putus? Kenapa putus? Tanya Dina penasaran. Ya dia sekarang sudah miskin, usahanya bangkrut, apalagi sekarang istri dan anaknya sudah tahu kalau aku selingkuhin dia, jawab Sally. Dina hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan sikap Sally yang sejak dulu selalu seperti itu. Setelah istirahat di kantin, mereka pun langsung kembali ke ruangan untuk melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, sepulang bekerja saat di parkiran, Sally akan mengambil motor. Dia melihat ada Pak Erik yang baru akan masuk ke dalam mobilnya. Sally begitu sangat kagum ketika melihatnya. Tampan dan berwibawa sekali. Aku harus bisa mendapatkan Pak Erik, gumam Sally dalam hati. Sesaat Pak Erik sudah pergi dari parkiran, sekarang giliran Sally untuk pulang. Hingga sesampainya di rumah, Sally langsung mandi membersihkan tubuhnya yang lengket karena seharian telah bekerja. Malam harinya, dia berbaring di kasur dan dia masih terus membayangkan wajah Pak Erik. Gimana ya caranya biar bisa mendapatkan Pak Erik? Sally bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Namun Sally yang sudah biasa dalam mendapatkan hati laki-laki, dia pun punya banyak cara untuk mendapatkan Pak Erik. Keesokan harinya, ketika Sally buru-buru mau pergi ke dalam ruangan kerja, tiba-tiba di depan kantor Sally bertabrakan dengan Pak Erik. Berkas-berkas yang dibawa Sally di tangannya itu jatuh berhamburan. Kalau jalan lihat-lihat dong, bentak Sally sebelum memandang siapa yang menabraknya. Iya maaf, tadi saya buru-buru, mau ada rapat di luar soalnya, jawab Pak Erik. Seketika Sally langsung mendongakkan kepala untuk melihat ke arah laki-laki yang bertabrakan dengan dia. Dan setelah tahu kalau yang menabrak Sally itu Pak Erik, dia seketika terdiam dan berkata lembut. Iya Pak, gak apa-apa. Maaf ya tadi udah bentak-bentak, kata Sally. Iya gak apa-apa, maaf ya saya tinggal dulu, saya buru-buru soalnya, ujar Pak Erik. Iya Pak, jawab Sally sembari membereskan berkas yang berjatuhan. Kemudian Pak Erik pun pergi meninggalkan Sally yang membereskan berkas sendirian. Lalu Sally kembali ke ruangan kerjanya dengan perasaan yang sangat senang sekali karena bisa berpapasan dengan Pak Erik. Dih, stres nih anak, selalu senyum-senyum sendiri mulu, ucap Dina yang melihat kedatangan Sally. Apa sih Din? Kata Sally. Stres kamu ya? Kenapa? Habis ketemu Pak Erik? Sally menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Dina. Ketemu di mana? Tadi di depan kantor, tabrakan. Aduh, tamat sekali wajahnya Din, kata Sally. Singkat cerita, pada waktu hari libur kerja, Sally sudah janjian dengan salah satu temannya yaitu Laras. Mereka sudah janjian untuk pergi ke mall hari libur. Pagi itu Sally dijemput oleh Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau berangkat sekarang, apa mau mampir dulu ke rumahku Ras? Tanya Sally. Langsung berangkat sekarang aja deh Sel, kata Laras. Kemudian mereka pun segera bergegas untuk pergi ke mall. Mereka berboncengan dengan motor milik Laras. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di mall. Saat di mall, mereka saling ngobrol. Dan saat tiba jam makan siang, mereka pergi ke restoran yang ada di dalam mall tersebut. Kita makan dulu yuk, Sel. Iya yuk, Ras. Saat di dalam restoran, Sally menanyakan kepada Laras bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan suami orang yang kaya raya. Ras, kan kamu sekarang punya pacar kaya raya, suami orang ya? Gimana sih caranya? Aku juga mau dong biar seperti kamu, tanya Sally. Laras hanya membalas dengan senyuman kepada Sally.
Laras juga sama seperti Sally yang selalu memacari pacar suami orang atau bahkan duda kaya raya untuk dimanfaatkan uangnya saja. Gimana caranya? Kok malah senyum-senyum gitu sih? Tanya Sally penasaran. Gampang, Sel. Iya gampang, gimana caranya gimana? Tanya Sally. Aku pasang susuk pemikat, bisik Laras di telinga Sally. Ah, yang benar kamu, Ras. Pantas saja sekarang auranya semakin cantik, ucap Sally. Iya, dengan pakai susuk aku bisa menaklukkan hati laki-laki manapun yang aku inginkan, Sel, kata Laras. Kalau gitu, aku mau juga dong, Ras, pasang susuk. Di mana tempatnya? Tanya Sally. Nanti aku kirim ya alamatnya. Mereka pun menyantap makan siangnya di restoran mall tersebut. Setelah makan siang, mereka melanjutkan kembali berkeliling ke mall untuk belanja baju dan beberapa kosmetik yang disuka. Memang hobinya mereka itu dengan belanja untuk mengusir rasa suntuk dan juga bosannya. Mereka tidak masalah jika uang dihabiskan dengan belanja, karena mereka masih memiliki banyak uang dari laki-laki simpanannya. Sally selalu memikirkan Pak Erik dan ingin segera memiliki hati Pak Erik. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah dikirimkan oleh Laras. Dia pergi ke tempat ahli spiritual yang biasa pasang susuk yang ada di kota lain. Sally pun mengambil cuti kerja untuk beberapa hari karena dia harus pergi ke rumahnya Pak Cokro. Karena tidak memungkinkan untuk naik motor, akhirnya Sally pun memutuskan untuk naik kereta. Dia berangkat ke rumah Pak Cokro dengan naik kereta agar lebih cepat sampai. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi, dia mulai berangkat menuju ke rumahnya Pak Cokro. Perjalanan yang ditempuh oleh Sally menuju ke rumahnya Pak Cokro sekitar 4 jam perjalanan. Sally sudah tidak sabar untuk pasang susuk dan dia tidak sabar juga untuk mendapatkan hati Pak Erik. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya Sally pun sampai juga di daerahnya Pak Cokro. Namun dia harus naik ojek terlebih dahulu menuju ke rumahnya Pak Cokro. Karena jalanan yang harus dilewati Sally melewati jalan setapak yang saat itu sangat lembab sekali. Kondisi tanahnya licin, jadi harus ekstra hati-hati melewati jalan tapak di dalam hutan itu. Dia melewati jalan setapak di hutan sekitar 30 menit perjalanan. Hingga sekitar pukul 1 siang, Sally pun sampai juga di rumah yang ada di tengah hutan. Rumah itu berukuran besar dan terbuat dari kayu jati. Tidak ada rumah lain selain rumahnya milik Pak Cokro. Untungnya dia sampai di rumah Pak Cokro siang hari, jadi dia tidak terlalu takut saat lewat jalan tengah hutan tadi. Sally pun mulai menyambangi rumahnya Pak Cokro yang terlihat masih tertutup. Permisi, ucap Sally. Namun tidak terdengar orang dari dalam rumah, sehingga Sally pun beberapa kali mengetuk pintunya. Permisi. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang yang membukakan pintu dari dalam. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang berkisar usia sekitar 60 tahun. Silakan masuk, ucap Pak Cokro. Sally pun langsung masuk ke dalam rumah Pak Cokro dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Saya mau pasang susuk, Pak. Pak Cokro tersenyum mendengar apa yang diucapkan oleh Sally. Apa kamu sudah tahu syarat dan ritual yang harus kamu lakukan? Tanya Pak Cokro. Belum, Pak. Memangnya apa syarat dan ritualnya? Nanti kamu juga tahu sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah dengan membayar terlebih dahulu untuk menyiapkan segala sesajen untuk ritual. Baik, Pak. Ini saya sudah siapkan uangnya. Lalu Sally mengambilkan uang yang ada di dalam tas. Kemudian uang yang ada di dalam amplop coklat tersebut diberikan kepada Pak Cokro. Ini, Pak, uangnya. Sebelum kamu melakukan ritual, kamu harus menjalankan puasa muti terlebih dahulu dan puasa ngeblong, ucap Pak Cokro. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Saya tidak paham. Kamu harus melakukan puasa muti selama 3 hari dan dilanjut dengan puasa ngeblong selama 1 hari. Puasa muti itu kamu hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja. Sedangkan puasa ngeblong kamu seharian full tidak makan dan juga tidak minum. Baik, Pak. Lalu kapan saya harus melakukan puasa itu? Dimulai dari hari Kamis Wage.
besok kamu sudah mulai puasa karena tepat besok adalah hari Kamis Wage. Baik Pak, berarti saya harus nginep di sini Pak? Tanya Sally. Iya, nanti kamu tidur di ruang tamu yang sudah saya sediakan. Kalau ada apa-apa nanti tinggal bilang sama istri saya saja. Sally pun menganggukkan kepala pertanda mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Cokro. Singkat cerita, Sally sudah memulai melakukan puasa muti, sedangkan Pak Cokro menyiapkan semua bahan dan media untuk pasang susuk. Pak Cokro membeli sambar lilin dan juga beberapa sesajen seperti kemenyan, jajan tradisional, kelapa muda, pisang hijau, dan juga yang lain-lain. Beberapa hari kemudian, Sally sudah selesai melakukan puasa muti dan juga puasa ngeblong, hingga kemudian akan dilakukan ritual selanjutnya. Sebelum melakukan ritual, Pak Cokro akan memandikan Sally terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa. Lalu Sally dibawa ke sumur belakang rumah untuk melakukan siraman air kembang 7 rupa dengan diguyur perlahan-lahan oleh Pak Cokro sembari membacakan mantra khusus. Sally pun memejamkan kedua mata ketika diguyur dengan air kembang 7 rupa itu. Setelah ritual mandi air kembang 7 rupa itu selesai, Sally masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual itu, Sally merasa merinding karena seluruh interior berwarna hitam semua. Dengan banyaknya keris, pedang yang ditempel di dinding kayu jati dan juga aura yang ada di dalam ruangan tersebut sangat berbeda tidak pada umumnya. Sally juga melihat banyak sesajen yang sudah ditata rapi di atas meja. Sally duduk berhadapan dengan Pak Cokro. Kemudian Pak Cokro mulai membakar kemenyan. Setelah kemenyan itu dibakar, Pak Cokro mengambil sambar lilin untuk media susuk, yang kemudian diolesi dengan minyak misik serta mulut Pak Cokro berkomat-kamit membacakan mantranya. Pak Cokro terus berkomat-kamit membacakan mantra. Saat itu juga Sally merinding. Tiba-tiba di dalam ruangan ritual itu ada hembusan angin yang sangat kencang membuat Sally merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Dan juga tiba-tiba mencium bau anyir dan bau bangkai di dalam ruangan ritual tersebut. Setelah ritual pemanggilan dan memasukkan kodam ke dalam sambar lilin supaya sambar lilin itu memiliki kekuatan pengasihan yang sangat kuat untuk memikat lawan jenis, Pak Cokro pun menghentikan ritualnya. Kemudian Pak Cokro akan melakukan ritual pemasangan susuk ke dalam tubuhnya Sally. Susuk sambar lilin ini memiliki banyak manfaatnya. Di antaranya untuk memikat hati lawan jenis, membuat wajah lebih cerah, cantik, rupawan, serta menarik. Untuk pemasangan susuk sambar lilin ini dilakukan dengan mencabut sayap dari sambar lilin. Pak Cokro kemudian mencabut sayap sambar lilin dan mengambil pisang raja. Lalu sayap sambar lilin itu dimasukkan ke dalam pisang raja yang sudah disiapkan. Dan sisa sayap yang masih menempel di sambar lilin nantinya akan dimasukkan ke dalam kulit tubuh Sally. Sebelum Sally memakan pisang raja dengan sayap sambar lilin itu dan memasukkan sayap ke dalam kulit tubuh Sally, Pak Cokro membacakan mantra terlebih dahulu pada sambar lilin yang akan dimasukkan ke dalam tubuhnya Sally. Mantra yang dibaca oleh Pak Cokro bunyinya kira-kira seperti ini. Ong ilaheng puspaning suwargo, temurun si ono ing sambar lilin kuno kaweku setyo manjingake kemat kemenyanku, dewaning asmoro. Mantra tersebut dibacakan oleh Pak Cokro pada sambar lilin tersebut sebanyak 333 kali. Pak Cokro terus berapalkan mantranya tersebut sebanyak 333 kali. Hingga waktu sudah semakin larut, tubuh Sally terasa sangat merinding, bulu kuduknya berdiri semua karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan itu ketika Pak Cokro terus membacakan mantranya. Sally hanya melihat saja ritual yang dilakukan oleh Pak Cokro. Setelah selesai, Pak Cokro membacakan mantranya, kemudian pisang raja yang sudah ditanami oleh sayap sambar lilin itu diberikan kepada Sally untuk dimakannya langsung. Ini, silakan langsung kamu makan sampai habiskan pisangnya. Tanpa lama-lama, Sally kemudian langsung memakan semua pisang rajanya sampai habis. Setelah pisang itu sudah habis, Pak Cokro akan mulai melakukan memasukkan sayap sambar lilin yang sudah dipotong kecil-kecil itu dan sudah dibacakan mantra sebelumnya. Pak Cokro mendekat ke arah Sally untuk memasukkan sayap sambar lilin ke dalam wajah Sally. Sally memasangkan susuk itu pada bagian keningnya. Ia sedikit merintih kesakitan saat susuk sambar lilin tersebut dimasukkan ke dalam kening.
Namun dia tetap menahan rasa sakitnya itu karena dia ingin sekali bisa mendapatkan hatinya Pak Erik. Beberapa saat kemudian, akhirnya pemasangan susuk sambar lilin itu sudah selesai dilakukan. Sudah selesai. Rasakan khasiatnya selama beberapa hari ke depan. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak. Namun selama kamu memakai susuk ini, ada pantangan yang harus kamu jauhi. Pantangan? Pantangan apa Pak? Kamu dilarang untuk makan sate yang ada tusuknya karena khasiatnya akan luntur. Kamu juga tidak boleh melewati bawah jemuran. Kamu tidak boleh makan labu air dan juga tidak boleh makan pisang emas, ucap Pak Cokro. Iya baik Pak, akan saya ingat pantangan itu. Kamu harus selalu ingat dengan pantangan itu. Karena kalau kamu sampai lupa, kamu akan mendapatkan akibat dari resiko yang kamu perbuat. Baik Pak, saya akan berusaha selalu mengingat itu semua, jawab Sally. Singkat cerita, keesokan harinya Sally pun kembali ke kota karena sudah beberapa hari dia tidak berangkat bekerja. Dia pulang dengan berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke pangkalan ojek. Karena di dalam hutan tidak ada ojek, apalagi Sally lupa waktu itu ia tidak meminta nomor HP tukang ojek supaya bisa menjemputnya. Akhirnya Sally pun berjalan kaki dengan jalan setapak. Pagi itu terdengar suara binatang yang saling bersahutan di dalam hutan. Suara binatang yang terdengar adalah suara jangkrik dan juga serangga yang lain. Sally mempercepat langkah kakinya untuk bisa sampai di pangkalan ojek. Dia berjalan kaki melewati jalan setapak sekitar 1 jaman. Beda saat dia naik ojek yang hanya menempuh waktu sekitar 30 menit saja. Dan beberapa saat kemudian Sally pun akhirnya sampai juga di pangkalan ojek. Mas, anterin saya ke terminal ya, ucap Sally. Oh iya mbak, ayo. Sally diantarkan tukang ojek tersebut menuju ke terminal. Kali ini dia naik bus, tidak naik kereta api lagi. Perjalanan pulang ke rumah dengan naik bus sekitar 5 jam perjalanan, lebih lambat dari naik kereta. Singkat cerita, Sally pun akhirnya sampai juga di rumah dan dia pun langsung pergi istirahat. Dan keesokan harinya dia mulai berangkat kerja kantor. Sally menjadi sangat percaya diri saat dia berjalan melewati semua karyawan yang memandang ke arah Sally. Mereka melihat kalau Sally ini begitu sangat mempesona, cantik dan rupawan. Bahkan karyawan laki-laki memandang Sally sampai tidak berkedip matanya, saking terpesonanya mereka melihat kecantikan Sally sekarang. Sesampainya di ruangan, Sally langsung dicecar pertanyaan oleh Dina. Kamu dari mana aja sih Sel? Sudah berapa hari nggak berangkat? Kamu sakit? Cecar Dina. Iya aku sakit. Alasan Sally bohong. Sakit apa? Kalau sakit kenapa nggak ngabarin aku Sel? Tanya Dina. Sudahlah nggak penting, sekarang yang penting aku sudah kembali berangkat kok. Kamu kok sekarang kelihatan lebih cantik dan fresh sekali sih Sel, ujar Dina heran. Sally hanya menjawab senyuman kepada Dina. Saat itu tiba-tiba saja Pak Erik datang menghampiri Sally. Sally, kamu ikut saya ke ruangan, ucap Pak Erik. Hati Sally saat itu sangat senang dan berdegup kencang karena menurut Sally ini kesempatan dia untuk mendekati Pak Erik. Meskipun Sally tahu kalau Pak Erik akan menanyakan ketidakhadiran Sally selama beberapa hari ini. Sally berjalan mengekor di belakang Pak Erik dan sampailah mereka di dalam ruangan Pak Erik. Duduk dulu Sel. Sally duduk berhadapan dengan Pak Erik. Kemudian Pak Erik mulai menanyakan kepada Sally. Kamu kenapa kemarin-kemarin tidak berangkat dan tidak mengirimkan surat atau izin? Tanya Pak Erik. Saya sakit Pak. Iya maaf, soalnya saya tidak sempat untuk membuat surat izin, jawab Sally berbohong. Ya sudah nggak apa-apa kalau gitu, tapi jangan diulang lagi ya, jawab Pak Erik lembut. Padahal semua karyawan tahu kalau Pak Erik itu orangnya sangat galak dan selalu memarahi karyawan yang tidak disiplin atau tidak mematuhi aturan dari kantornya. Namun kali ini berbeda. Sepertinya Pak Erik mulai tertarik dengan Sally. Bahkan Pak Erik mulai berani menggoda Sally di dalam ruangan yang hanya ada mereka berdua. Sel, kamu cantik banget sih, seksi lagi, sangat menarik. Aku suka sama kamu Sel, ucap Pak Erik tiba-tiba. Tapi Pak, Bapak kan sudah punya anak dan istri, kata Sally. Itu gampang, bisa diatur. Kamu mau kan menjalin hubungan denganku? Aku janji akan berikan apapun yang kamu mau, ucap Pak Erik tiba-tiba.
Sally pun tidak menyangka kalau Pak Erik tiba-tiba mengatakan hal seperti itu kepada Sally. Sally pun sekarang sudah percaya kalau susuk yang dipasang di dalam tubuhnya itu benar-benar manjur. Buktinya Pak Erik langsung luluh dan terpikat dengan Sally yang tadinya sangat cuek dan acuh tak acuh. Sekarang Sally pun berhasil dan dengan senang hati Sally menerima Pak Erik. Karena dari awal memang niat Sally bisa mendapatkan Pak Erik. Iya Pak, saya mau, jawab Sally. Saat itu juga mereka menjalin hubungan terlarang, yaitu dengan berpacaran, padahal Pak Erik sudah memiliki anak dan istri. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam, bahkan karyawan kantor pun tidak ada yang mengetahui kalau Sally berpacaran dengan Pak Erik. Suatu ketika, Pak Erik mengajak Sally ke sebuah hotel. Mereka akan melakukan hubungan terlarang. Pak Erik akan melepas semua hasrat yang telah lama terpendam kepada Sally. Sally pun anehnya mau-mau saja dengan ajakan Pak Erik itu. Saat itu mereka pergi dengan naik mobil berdua menuju ke sebuah hotel. Waktu itu sepulang kerja mereka langsung pergi ke hotel hingga malam hari. Suasana malam yang semakin dingin membuat keduanya semakin panas. Mereka saling bercumbu tanpa memikirkan hal lain. Singkat cerita, Sally sekarang selalu mendapatkan apa yang diinginkan dari Pak Erik. Bahkan saat dia bekerja, melakukan kesalahan saja tidak dimarahi oleh Pak Erik, membuat karyawan lain merasa dipilih kasih. Saat itu Sally melakukan kesalahan saat membuat rekapan kerja yang ditulisnya. Rekan kerjanya pun memarahi Sally, tapi saat itu Pak Erik datang dan membela Sally. Sudah, ini nanti kan bisa dibetulkan kembali. Tidak usah dibuat susah. Kamu juga tidak usah memarahi Sally, ucap Pak Erik. Sally pun tersenyum kecut saat dia dibela oleh Pak Erik atau pacarnya sendiri. Dari kejadian itu, para karyawan lain merasa ada yang aneh dengan Sally dan Pak Erik. Karena semua karyawan kantor tidak ada yang tahu kalau Sally menjalin hubungan gelap dengan Pak Erik. Bahkan Dina sebagai rekan kerja sekaligus sahabatnya itu juga tidak tahu. Setiap malam Sally dengan Pak Erik selalu berbalas pesan bahkan hingga sampai teleponan. Istrinya Pak Erik yaitu Wina, dia sangat curiga dengan gelagat suaminya yang akhir-akhir ini berubah. Pak Erik memang sekarang jadi berubah dengan Wina dan kedua anaknya. Dia tidak peduli dan tidak perhatian lagi, bahkan setiap hari libur kerja Pak Erik tidak pernah berada di rumah. Karena Pak Erik harus jalan bersama dengan Sally. Saat malam hari, Pak Erik duduk di depan teras rumah sedang teleponan dengan Sally. Wina pun mengintip dari balik gorden jendela ruang tamu. Saat itu terlihat Pak Erik sedang asik ngobrol dan senyum-senyum sendiri. Namun Wina tidak menanyakan hal itu langsung kepada Pak Erik. Lalu Wina mencoba berpura-pura tidak tahu. Dia keluar memanggil Pak Erik untuk makan malam. Mas, ayo makan malam. Saat itu juga Pak Erik terperanjat dan langsung mematikan sambungan telepon. Wina pun melihat gelagat suaminya yang berbeda. Iya dek, ayo makan malam, ucap Pak Erik terbata-bata. Pak Erik dan Wina dengan kedua anaknya makan malam bersama di ruang makan. Saat sedang makan malam, terlihat Pak Erik menatap layar ponsel sembari senyum-senyum sendiri. Wina yang ada di hadapan Pak Erik mencoba untuk menanyakan hal itu. Mas, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Dimakan dulu lo itu mas nasinya, main HP-nya nanti lagi. Ini, lihat meme lucu di sosial media dek. Alasan Erik berbohong. Makan dulu mas. Iya aku makan, jawab Pak Erik kemudian meletakkan HP di atas meja. Singkat cerita, pada pagi hari saat istri Pak Erik akan mencuci baju, dia melihat ada bekas lipstik di kemejanya. Bahkan di dalam saku kemejanya terdapat bil makan di restoran yang mahal. Namun saat itu Pak Erik sudah berangkat bekerja, jadi Wina tidak bisa menanyakan langsung kepada suaminya. Sengaja Wina tidak cuci kemeja itu untuk barang bukti nanti saat dia menanyakan kepada Pak Erik. Saat itu Wina benar-benar sakit hati, tapi dia harus tetap kuat dan tegar demi kedua anaknya. Sore harinya saat Pak Erik pulang kerja, Wina langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada suaminya. Wina juga membawa baju yang ada bekas lipstik dan ada bil restoran di sana. Mas, ini bekas lipstik siapa? Tanya Wina. Apa sih, aku baru pulang kerja capek, gak usah nanya yang macam-macam. Jawab dulu mas, ini lipstik siapa? Kamu selingkuh sama siapa mas? Tega kamu mas sama aku. Ini juga ada bil restoran mahal.
Bahkan aku sebagai istrimu dan bahkan anak-anakmu tidak pernah kamu ajak ke restoran mahal, ucap Wina sembari menunjukkan barang bukti. Sudahlah, gak penting. Aku capek, lagi malas ribut, ujar Pak Erik yang kemudian pergi meninggalkan Wina. Di sisi lain, saat malam hari, Sally ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, dia merasakan ada hawa yang dingin yang menyeruak ke dalam tubuh membuat bulu kuduk merinding. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ada suara perempuan yang bersenandung, membuat Sally yang sedang buang air kecil semakin ketakutan. Dia pun segera untuk menyelesaikan buang air kecil lalu bergegas menuju ke kamar. Sebelum tidur, seperti biasanya menjadi rutinitas bagi Sally untuk memakai skincare di depan kaca cermin riasnya. Ketika dia sedang memakai krim malam menghadap ke cermin, tiba-tiba saja terlihat dari kaca, dia melihat ada sekelibat bayangan hitam dari belakang tubuhnya. Namun saat Sally membalikkan tubuhnya untuk melihat apa sebenarnya yang lewat tadi, tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akan tetapi, tiba-tiba saja di dalam kamarnya itu, dia mencium ada aroma bau busuk dan anyir seperti bau kembang-kembangan yang menyeruak ke dalam hidung, membuat dia semakin ketakutan. Akhirnya dia pun langsung naik ke atas kasur sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tapi tiba-tiba saja, di depan Sally, ada sosok wanita yang berdiri di pojok kamarnya. Sosok itu berambut panjang acak-acakan dengan pakaian berwarna putih lusuh dan wajahnya yang sangat hancur penuh dengan darah. Bahkan bagian tubuh sosok itu bolong mengeluarkan banyak darah membuat ruangan itu bau anyir. Sosok itu juga hanya memiliki satu mata saja yang terlihat berwarna putih semua. Namun sosok itu tidak mengganggu Sally. Dan beberapa saat kemudian sosok itu pun pergi menghilang dengan sendirinya. Setelah sosok itu menghilang, dia langsung menelpon Pak Erik dan juga bercerita kepada Pak Erik tentang apa yang terjadi. Pak Erik menerima telepon dari Sally dan mendengarkan cerita Sally yang menyeramkan itu. Saat itu Wina sedang tertidur di samping Pak Erik dan melihat gelagat Pak Erik yang terkadang senyum-senyum sendiri, seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Namun Wina pura-pura tidak tahu karena yang Pak Erik tahu kalau Wina sudah tertidur, jadi Pak Erik tidak tahu kalau ternyata istrinya belum tidur. Pak Erik masih asik ngobrol via telepon dengan Sally hingga larut malam. Setelah selesai teleponan, Sally beranjak untuk tidur namun dia tidak bisa tidur. Entah kenapa perasaannya sangat gelisah dan tidak tenang. Tengah malam sekitar pukul 1 malam dia tidak bisa tidur padahal besok dia harus berangkat kerja pagi. Saat itu juga Sally mendengar ada suara wanita yang bersenandung seperti sedang nyinden. Seketika bulu kuduk Sally merinding. Dia juga ketakutan dengan tubuhnya yang bercucuran keringat. Suara wanita bersenandung itu terdengar jelas di telinganya. Padahal sudah dengan kuat Sally menutupi telinganya dengan bantal. Tapi suara itu semakin keras terdengar. Bahkan saat itu juga ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Hingga sekitar pukul 3 dini hari, suara itu sudah tidak terdengar lagi di telinga. Sally pun mulai bisa tertidur. Singkat cerita, Sally berangkat ke kantor dengan kedua mata yang berkantung karena semalaman kurang tidur. Dia tidur hanya beberapa jam saja karena tidur jam 3 dan jam 6 pagi dia harus bangun berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Sally dilabrak oleh Wina, istri dari Pak Erik. Wina mengetahui kalau Sally itu selingkuhan suaminya karena tadi malam setelah Pak Erik selesai teleponan, dia mengambil telepon suami dan melihat isi pesan dari riwayat panggilan. Padahal sebelumnya Wina tidak pernah membuka HP suami, tapi karena sikap Pak Erik yang akhir-akhir ini berubah dan aneh, jadi Wina memberanikan dirinya untuk membuka HP Pak Erik. Dan saat dia buka, terpampang di layar pesan nama Sally dan mereka saling berbalas sayang-sayangan. Makanya pagi itu Wina datang ke kantor untuk melabrak Sally tanpa sepengetahuan suaminya. Kamu, dasar pelakor, ucap Wina. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Sally yang belum tahu kalau wanita itu adalah istri pacarnya. Saya suaminya Mas Erik. Dasar wanita ganjen, sukanya merebut suami orang. Kamu hanya butuh harta suami saja doang kan? Berapa yang kamu butuhkan akan saya kasih, tapi tinggalkan suami saya, bentak Wina. Saya sudah cinta dengan suami Anda dan Pak Erik juga sudah cinta sama saya. Jadi Anda tidak akan bisa meminta saya pisah dengan Pak Erik, jawab Sally menantang.
Sementara semua staf karyawan yang ada di kantor itu semua menatap ke arah Sally dan Wina hingga ada salah satu karyawan yang melapor kepada Pak Erik ke dalam ruangan. Pak Erik terkejut mendengar dari karyawan kalau ternyata istrinya melabrak Sally. Dia pun segera bergegas menghampiri ke ruangan Sally yang sedang terjadi adu mulut. "Stop, stop!" teriak Pak Erik. Seketika semua yang ada di dalam ruangan itu terdiam sejenak. "Sudah cukup, Win. Kita bicarakan ini di rumah saja. Sally, kamu lanjut kerja sana," ucap Pak Erik. "Kenapa kamu tegas sekali, Mas? Kamu selingkuhi aku," ucap Wina. Namun Pak Erik langsung menarik tangan Wina dan pergi dari ruangan itu. Hingga sesampainya di rumah, Pak Erik dan Wina saling adu mulut. "Kamu tinggalkan dia, Mas. Aku mohon, kamu gak kasihan sama anak-anak," ucap Wina sambil meneteskan air mata. "Gak bakal aku tinggalkan Sally. Sudah, kamu tenang aja. Aku masih tetap sama kamu. Aku juga masih sama Sally. Yang penting kan aku selalu ngasih nafkah sama kamu, tidak pernah kurang kan?" ucap Pak Erik. Wina hanya bisa terdiam dan terus menangis. Tidak ada pilihan lain. Dia tetap bertahan dengan Pak Erik karena memang Wina membutuhkan suaminya, apalagi anak-anaknya. Mereka masih tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun ada rasa sakit penderitaan yang dirasakan oleh Wina. Semua karyawan kantor sekarang sudah tahu kelakuan si Sally dan sudah tahu kalau selama ini telah menjalin hubungan dengan Pak Erik. Sehingga para karyawan sekarang tahu kenapa waktu itu Pak Erik selalu membela Sally. Ternyata ada udang di balik batu. Semuanya tidak menyangka kalau Sally telah menjadi pelakor, padahal sebelumnya Pak Erik selalu harmonis dengan keluarganya. Sally dan Pak Erik sekarang sudah terang-terangan di kantor dan tidak merahasiakan lagi hubungan mereka karena mereka sudah pada tahu semua. Bahkan Sally sekarang pindah jabatan yang lebih tinggi oleh Pak Erik. Setiap harinya terlihat Pak Erik dan Sally selalu berangkat dan pulang bareng. Saat jam makan siang, mereka juga selalu bareng membuat Dina, sahabat rekan kerjanya Sally, sekarang jadi apa-apa sendiri. Sally lupa dengan Dina semenjak menjalin hubungan dengan Pak Erik. Suatu ketika, Sally diajak makan siang di warung sate kambing. Sally mau-mau saja. Sepertinya Sally lupa dengan pantangan yang harus dijauhi. Saat itu Pak Erik memesankan sate ayam untuk Sally cukup banyak dan tanpa sadar Sally memakan sate itu dengan sangat banyak. Malam harinya Sally merasakan panas sekali pada bagian wajah, tidak seperti biasanya, sehingga membuat Sally bolak-balik ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Namun setelah dibasuh dengan air, Sally masih tetap merasakan panas yang teramat pada wajahnya. Bahkan dengan perlahan-lahan Sally mengeluarkan bintik-bintik merah pada wajah. Bintik merah itu semakin membesar, bahkan juga disertai nanah. Sally sangat gelisah dan ketakutan kalau nanti Pak Erik akan meninggalkan Sally. Sally berpikir kalau dia salah pakai bedak hingga akhirnya dia memilih untuk ganti bedak karena takut bedak yang sebelumnya memang tidak cocok. Tapi saat dia membeli bedak merek lain, wajah Sally malah bertambah parah. Sally menjadi tidak percaya diri saat datang ke kantor. Dia juga selalu memakai masker pada wajah untuk menutupi jerawat yang besar dan bernanah yang sekarang berubah menjadi bau busuk. Bahkan hal itu sampai ditanya oleh Pak Erik kenapa Sally selalu memakai masker. "Beb, kamu kenapa kok sekarang selalu pakai masker sih?" tanya Pak Erik. Gak apa-apa, Mas." "Coba buka maskernya, aku pengen lihat wajah cantik kamu," ucap Pak Erik. "Gak mau, Mas. Aku lagi flu," alasan Sally berbohong. "Gak apa-apa, Beb, cepet buka maskernya ya," kata Pak Erik. Dengan paksa Pak Erik membuka masker yang menempel pada wajah Sally. Dan saat dibuka, betapa terkejutnya Pak Erik melihat wajah Sally yang tidak cantik dan tidak semenarik seperti dulu lagi. Sally pun segera pergi meninggalkan Pak Erik karena malu. Dan semenjak saat itu, Pak Erik sekarang sudah meninggalkan Sally. Dia kembali lagi ke dalam pelukan Wina, istrinya. Selama ini Wina selalu sabar dan selalu berdoa agar suaminya bisa kembali. Dan ternyata doa-doa Wina telah dikabulkan. Pak Erik sudah berjanji bertobat dan tidak akan menyakiti Wina lagi. Sedangkan Sally, dia sekarang keluar dari kantor karena dia merasa malu. Bahkan sakit yang diderita oleh Sally ini semakin bertambah banyak dan bertambah parah pula. Sally sudah berobat ke rumah sakit, akan tetapi setelah dironsen pada kulit wajahnya, kata dokter Sally tidak menderita sakit apapun. Padahal Sally merasakan sakit perih panas pada wajahnya. Dokter hanya memberikan salep gatal dan obat infeksi.
Namun salep dan obat itu tidak mempan. Malah sakit yang diderita oleh Sally bertambah parah juga. Singkat cerita, Sally setiap malam selalu melihat ada bayangan hitam di dalam rumahnya. Dan saat dia menatap ke arah bayangan hitam tersebut, lama-kelamaan bayangan hitam itu berubah menjadi sosok wanita yang menyeramkan yang waktu itu dia pernah lihat. Sosok itu wajahnya hancur dengan darah yang bercucuran. Dan tiba-tiba sosok wanita itu merasuk ke dalam tubuh Sally. Sally jadi teriak-teriak membuat ibunya yang sedang tidur mendengar teriakan itu. Kemudian sang ibu langsung bergegas menghampiri ke dalam kamar Sally. Terlihat saat itu Sally sedang menari-nari sendiri, melenggak-lenggokkan tubuh dan kepalanya seperti penari Jawa dengan kedua mata yang melotot. Sontak ibunya Sally sangat ketakutan melihat keadaan Sally yang seperti itu. "Pak, Bapak, sini Pak!" teriak ibunya. Dan beberapa saat kemudian bapak Sally datang ke kamar Sally. "Ada apa, Bu?" "Lihat itu Pak, Sally kesurupan." "Astagfirullah, bentar Bu, Bapak panggilkan Pak Akbar dulu," ucap bapaknya yang kemudian beranjak pergi untuk memanggil Pak Akbar. Dia adalah orang pintar yang ada di desanya dan dia ahli dalam bidang seperti itu. Bapak Sally malam itu juga lari terbirit-birit menuju ke rumah Pak Akbar yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Sally. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Akbar. "Ada apa ini Pak?" "Tolongin anak saya Pak, anak saya kesurupan di rumah." "Kalau gitu kita ke sana sekarang saja Pak." Singkat cerita, Bapak Sally dan Pak Akbar pulang ke rumah. Di dalam kamar terlihat Sally masih tetap kesurupan dengan menari-nari dan juga menyinden. Sesampainya di sana, Pak Akbar langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tubuhnya Sally memberontak, namun Pak Akbar masih tetap membacakan doa-doa. "Wahai makhluk yang ada di dalam tubuh wanita ini, keluarlah kamu, atau mau saya bakar dengan ayat-ayatnya," ancam Pak Akbar. Sosok yang ada di dalam tubuh Sally semakin memberontak. Pak Akbar semakin kusuk membacakan doa. Dan saat itu juga, tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar dengan dikejutkan suara kaca jendela rumah yang pecah. Seketika saat itu juga Sally ambruk pingsan, kemudian diangkat oleh bapaknya dipindah ke atas kasur. Pak Akbar menerawang ke tubuh Sally. Beliau menggeleng-gelengkan kepala ketika mengetahui ada susuk sambar lilin yang ditanam pada kening Sally. "Anak saya kenapa Pak?" tanya ibu Sally. "Dia sudah berbuat musyrik Bu." "Maksudnya Pak?" tanya bapak Sally. "Sally sudah memasang susuk dan dia telah melanggar pantangan yang membuat dirinya menjadi seperti ini," jelas Pak Akbar. "Astagfirullah," ucap bapak ibunya yang tidak percaya. Dan beberapa saat kemudian Sally pun tersadar. Namun dia tersadar dengan tatapan matanya yang melotot dan lidah menjulur ke depan. Dia kenapa lagi Pak?" tanya ibunya sambil menangis. "Dia sedang mengalami sakaratul maut Pak, Bu. Harus segera dicabut susuk yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi dia masih akan tetap memakai susuk itu karena sebagian ada susuk yang sudah melekat ke dalam tubuh. Jadi susah untuk disembuhkan," ucap Pak Akbar. Ibu Sally tak kuasa untuk meneteskan air mata terus-terusan. "Kalau gitu cabut saja Pak susuk itu," kata bapak Sally. "Baik kalau begitu akan saya coba cabut susuk yang menempel pada keningnya," kata Pak Akbar. "Sebelumnya tolong siapkan air putih dan juga daun kelor," perintah Pak Akbar. Setelah semuanya sudah disediakan, Pak Akbar akan segera melakukan pelepasan susuk itu. Pak Akbar pun mulai membacakan doa-doa. Kemudian daun kelor yang sudah ditumbuk dan dicampur dengan air putih dioleskan di atas kening Sally sembari membacakan doa-doa. Dengan perlahan, Pak Akbar mulai menyayat kening untuk mengambil susuk sambar lilin yang ada di dalam kening Sally. Dan beberapa saat kemudian, susuk itu akhirnya bisa diambil juga dari dalam kening. Namun masih tetap ada susuk sambar lilin yang menempel di dalam tubuhnya karena waktu itu Sally telah memakan dengan pisang raja yang dicampur dengan susuk. Setelah susuk sumber lilin yang ada di kening Sally itu lepas, seketika Sally jadi kejang-kejang. Pak Akbar terus membacakan doa dan juga membacakan syahadat di akhir ajal Sally. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," bimbing Pak Akbar. Sally mengembuskan napas terakhirnya dan kedua orang tuanya pun menangis histeris karena anak satu-satunya harus meninggalkan mereka.
Namun Sally meninggal dalam keadaan kedua matanya yang masih melotot dan lidahnya yang masih menjulur ke depan. Keesokan harinya jenazah Sally pun segera dimakamkan dan beberapa rekan kerja dan juga Pak Erik dan istrinya juga datang ke acara pemakaman Sally. Akhirnya semua rekan kerja dan juga Pak Erik tahu kalau selama ini Sally telah memasang susuk yang membuatnya banyak disukai laki-laki hingga Pak Erik terpikat. Semoga kita selalu mensyukuri apapun keadaan kita karena itu semua pemberian dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Pertebal keimanan dan berbanyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.